Kita lanjut alur cerita Squid Game episode 7-9. Drama Korea Squid Game hanya sampai 9 episode. Episode 1-6 kita sudah bahas ya. Ini alur cerita terakhir. Oke, kita langsung saja ke episode 7. Pemain tersisa dari permainan kelereng adalah 17 orang. Frontman menyambut kedatangan para tamu VIP tiba di lokasi permainan. Mereka ingin menyaksikan permainan secara langsung. Greetings, shall we? Para staf masih belum menemukan Juniho. Juniho menyamar sebagai salah satu pelayan VIP. Permainan berikutnya akan segera dimulai. Pemain diharuskan memilih nomor urutan bermain. Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byeok memilih 3 angka terakhir. Permainan selanjutnya adalah berjalan di atas kaca. 참가자 여러분을 환영합니다. 다섯 번째 게임은 징검다리 건너기입니다. 앞에 보이는 한 쌍의 유리는 두 가지 유리, 강화 유리와 일반 유리로 되어 있습니다. 강화 유리 Pemain harus membedakan kaca keras dan kaca biasa agar bisa menyeberang dan tidak jatuh dari ketinggian. Mereka akan diberi waktu selama 16 menit untuk menyeberang ke sisi lainnya. Para tamu VIP menyaksikan secara langsung permainan menegangkan itu. Satu demi satu pemain berjalan di atas kaca. Ini memberi keuntungan dan juga kesulitan untuk mereka yang mendapat urutan terakhir. Frontman dan staf sudah mengetahui keberadaan Juniho. Mereka mencoba menyusul Juniho yang kabur dengan cara menyelam. Sayangnya Juniho tidak tahu alat selam tersebut memiliki alat pelacak sehingga ia akan mudah ditemukan. Permainan berakhir menyisakan 3 pemain yang berhasil menyeberang tepat waktu. Mereka adalah Sang-woo, Gi-hun, dan Sae-byeok. Kita sampai di episode 8. Kang Sae-byeok, Cho Sang-woo, dan Seong Gi-hun adalah 3 pemain yang tersisa setelah menyelesaikan 5 permainan. Gi-hun dan Sang-woo bertengkar hebat. Gi-hun marah karena Sang-woo mendorong orang yang ada di depan mereka untuk lolos ke permainan berikutnya. Tersisa 1 permainan lagi yang akan mereka mainkan. Semuanya diperintahkan berganti pakaian. 게임을 모두 무사히 끝내신 여러분께 진심으로 파이널리스트가 되신 여러분을 위해서 저희가 특별한 갈아입어 주시기 바랍니다. Mereka dijamu dengan hidangan makan malam ala restoran mewah. Gi-hun dan Sang-woo melahap makanannya sampai tak bersisa. Sementara Sae-byeok seperti tidak sanggup memakan hidangan yang berada di depannya. Ia menyembunyikan luka tusukan kaca di perutnya. Gi-hun menyadari hal itu. Gi-hun mendekati Sae-byeok dan mengajaknya menjadi satu tim untuk mengalahkan Sang-woo. Ia berjanji akan membagi 2 uang hasil permainan. Sae-byeok meminta Gi-hun berjanji untuk menjaga keluarga satu sama lain jika salah satu dari mereka meninggal dalam permainan. Belum sempat menjawab permintaan Sae-byeok, Sae-byeok terlihat sangat kesakitan. Gi-hun melihat luka di perut Sae-byeok. Ia meminta penjaga membawa dokter. Gi-hun berteriak sekuat tenaganya, namun penjaga itu datang membawa peti mati. 안 돼. 아, 세가가.
Rupanya Sae Byeok telah meninggal. Sang Wo dengan tega menyerang Sae Byeok yang sedang kesakitan. Gi-hun sangat marah dan menyerang Sang Wo, tapi penjaga segera menghentikan mereka. Tersisa mereka berdua yang akan melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu, frontman dan penjaga lainnya mencari Juniho yang sedang menyelam menuju daratan. Juniho tiba di daratan dan segera menghubungi kepolisian tempatnya bekerja. 반장님, 이 새끼 너 지금 어디야? 반장님 제 말 들리세요? 내 진짜 드릴게요. 너 뭐하는 새끼야? 제르핑 서남의 어디쯤에 있는 섬에 있어요. 어? 서남 위치 추적 좀 해서 빨리 지원팀 좀 보내주세요. 뭐라고? 지원? Jaringan yang kurang bagus menyebabkan suaranya tidak terdengar jelas dan pesan Juniho tidak bisa terkiri. Para penjaga melihat Juniho. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Juniho dan penjaga. Juniho sampai di ujung tebing. Frontman meminta Juniho menyerahkan diri dan ponselnya. Juniho mengenali suara frontman. Frontman membuka topengnya. Ternyata ia adalah kakak Juniho yang selama ini ia cari. 누구야? 당신. 형. Inho terpaksa menembak bahu Juniho hingga ia terjatuh ke dalam lautan. Kita masuk ke episode 9, episode terakhir. Karena Kang Sae Byeok telah meninggal, tersisa Seong Gi-hun dan Cho Sang-woo yang akan bermain. Penjaga menyuruh Gi-hun dan Sang-woo memilih salah satu sisi koin untuk diundi. Gi-hun memilih segitiga, ia mendapat kesempatan memilih penyerang atau penjaga. Kali ini mereka berdua akan bermain cumi-cumi, permainan yang selalu Sang-woo dan Gi-hun mainkan bersama semasa kecil. 오징어 게임의 룰을 설명드리겠습니다. 공격자가 오징어 그림 안으로 들어가서 들고 오징어 그림의 머리를 발로 밟으면 승리합니다. Permainan ini yang diperlihatkan pada awal episode 1 Squid Game. Gi-hun sangat marah kepada Sang-woo karena telah membunuh Sae Byeok. Sang-woo mengaku hanya ingin mengakhiri penderitaan Sae Byeok. 어차피 죽을 애였어. 고통을 빨리 끝내준 것뿐이야. 함부로 짓거리지 마. 살아있었고 살릴 수 있었어. 그래서 죽인 거야. 형이 그런 인간이라서. 그래 살리겠다고 다 포기할 수도 있는 인간이라서. Ia tahu Gi-hun akan rela melakukan apapun untuk menyelamatkan Sae Byeok, bahkan menghentikan permainan. Gi-hun memilih penyerang dan Sang-woo mendapat bagian penjaga. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti dalam permainan cumi-cumi. Penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar cumi-cumi untuk menang. Jika terjadi sesuatu dan salah satu tidak bisa terus bermain, maka orang yang bertahanlah yang menang. Tantangan pertama pada permainan cumi-cumi adalah penjaga harus berusaha menghalangi penyerang. Penyerang hanya bisa melompat menggunakan satu kaki sampai melewati leher cumi-cumi. Sang-woo mencoba menghalangi Gi-hun dengan pisau, tapi ia tidak sadar Gi-hun mengenggam pasir. Gi-hun melepar pasir ke mata Sang-woo, ia juga mengeluarkan pisaunya. Mereka bertarung dan saling menyerang menggunakan pisau. Sang-woo menangkap Gi-hun, ia menancapkan pisau di paha Gi-hun kemudian menusuk perutnya. Gi-hun mencoba bertahan, Sang-woo kembali menyerangnya. Gi-hun menahan pisau Sang-woo dengan tangannya. Pisau itu menancap di tangan Gi-hun, ia mencoba menyerang Sang-woo. Tapi Gi-hun mengurungkan niatnya menyerang Sang-woo. Ia menancapkan pisau itu di tanah. Gi-hun melangkah maju untuk menginjak kepala cumi-cumi. Tiba-tiba Gi-hun ingin berhenti, ia mengajak Sang-woo pulang. 상우야, 어릴 때 형이랑 이러고 놀다 보면 꼭 엄마가 밥 먹으라고 불러준대.
이제는 아무도 안 보는데. 집에 가자. 형, 미안해. Sangwo mengulurkan satu tangannya, namun tangannya yang lain menusuk lehernya sendiri. Gi-hun berhasil menjadi pemenang, namun ia sama sekali tidak senang setelah melalui semua itu. Gi-hun menarik uang 10.000 won dari kartu yang ia dapatkan. Di perjalanan pulang Gi-hun bertemu Ibu Sangwo yang memberinya ikan makarel. Ibu Sangwo mengatakan Ibu Gi-hun sudah tidak menjual selama 2 hari. Ia juga menanyakan apakah Sangwo dan Gi-hun pernah berkomunikasi. 기훈아, 상우랑 연락한 적 없지? Gi-hun menahan air matanya. Sepulangnya Gi-hun di rumah ia mendapati ibunya telah meninggal. Gi-hun berbaring dan memeluk ibunya. Setahun berlalu, Gi-hun seperti hilang arah. Ia sama sekali tak menyentuh uang hasil permainannya. Seseorang mengiriminya kartu nama atas nama Gambu. Gi-hun datang dan melihat Oh Il-nam berbaring di atas kasur. Ia tak menyangka kakek itulah yang membuat permainan. 물 좀 주겠나? 부탁이네. Gi-hun mempertanyakan semua kepada Il-nam. Ia sangat ingin membunuhnya namun kakek itu meninggal tepat jam 12 malam. Gi-hun memulai hidupnya dari awal. Ia menjemput adik Sae Byeok di panti asuhan dan mengantarnya ke Ibu Sangwo untuk dirawat. 이름이 뭐니? 강철. 강철. 부탁드리겠습니다. 그래. Ia juga memberi sekoper uang untuk Ibu Sangwo. Gi-hun akan berangkat menyusul putrinya ke Amerika. Di bandara ia melihat orang sedang bermain seperti dirinya bersama orang yang sama yang memberinya kartu nama. Gi-hun menelpon nomor di kartu nama yang ia dapatkan dan memilih membatalkan perjalanannya ke Amerika. Dan Squid Game pun tamat. Terima kasih buat yang nonton alur cerita ini. Kita tunggu apakah Squid Game akan mengeluarkan season kedua. Kita tunggu aja kabarnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian ya.